Burung tekukur sedang bernyanyi. Di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur hari ini bisa menyapa sahabat semua. Shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Bisa dong jawab di live chat. Oh iya, congratulations nih. Kalian semua udah diterima dan menjadi bagian dalam keluarga besar ITS. Nah, hari ini kita bakal seru-seruan, ibadah, dan memuji Tuhan bareng nih. Gimana? Udah pada siap belum? Sebelum acaranya dimulai, aku mau ingetin, jangan sampai lupa mengisi link absensi di pojok kanan bawah ya. Dan juga jangan sampai nge-skip acaranya. Karena selain seru dan bermanfaat, di akhir acara nanti bakal ada summary yang harus kalian isi agar bisa mendapatkan sertifikat di kegiatan ini. Ikutin dengan sungguh-sungguh ya, biar bisa jadi berkat buat kita semua, oke? Sekarang, yuk langsung kita mulai aja acaranya. Selamat datang dalam acara Kebaktian Kebangunan Rohani Institut Teknologi 10 November 2020. Pada kesempatan kali ini, saya Giovanita Ellen akan memandu acara KKR pada hari ini. Sebelum masuk ke acaranya, marilah kita bersatu hati, berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena oleh berkat dan kasih-Nya yang melimpah, kita semua bisa mengikuti acara KKR hari ini dengan keadaan yang luar biasa dan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga kami semua bisa mengikuti acara pada hari ini dalam keadaan yang sehat dan terberkati. Sebentar ya Tuhan, kami mau memulai acara ini. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau juga berkati setiap kami ya Tuhan, mulai dari pelayan hingga jemaat. Biarlah iman dan percaya kami semakin bertumbuh di hadapan-Mu dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Acara akan dilanjutkan dengan serangkaian sambutan dari yang pertama, perwakilan alumni, Kak Daniel Adrian. Yang kedua, perwakilan TPKK, Bapak Profesor Dr. Insinyur Prabowo Master of Engineering. Yang ketiga, Ketua PMK, Kak Riki Gunawan. Dan yang keempat, Ketua PKMBK, Kak Adinata Setiawan. Kepada yang bersangkutan, dipersilahkan. Halo semua, Shalom. Perkenalkan, namaku Daniel Adrian, biasa dipanggil Adrian, dari jurusan Teknik Sipil ITS, angkatan 2015, S58. Lulus tahun 2019, wisuda yang ke-120. Saat ini bekerja di salah satu konsultan yang menangani proyek jalan dan jembatan. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan kepada kalian selamat karena kalian telah menjadi mahasiswa baru ITS angkatan 2020. Yang kita ketahui sendiri bahwa ITS merupakan perguruan tinggi negeri yang membanggakan dan memiliki segudang prestasi di Indonesia. Sebagai seorang alumni, aku ingin sedikit sharing mengenai kehidupan perkuliahanku dulu. Aku bukan dari kota Surabaya, jadi aku merantau ke Surabaya dengan tujuan utama adalah berkuliah. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata aku cukup banyak terlibat dalam acara di luar perkuliahan. Salah satunya pernah menjadi staf di PMK dan pernah menjadi staf juga di acara jurusan yaitu Civil Expo. Dari keterlibatanku di acara PMK dan acara Civil Expo, aku belajar bahwa di situ tanggung jawab adalah hal yang utama. Bagaimana kita menyelesaikan tanggung jawab yang diberi oleh atasan kita, bagaimana juga kita bertanggung jawab terhadap kuliah kita. Seiring berjalannya waktu juga ternyata aku diberi kesempatan untuk belajar menjadi seorang pemimpin, di mana aku pernah mengepalai salah satu divisi di PMK dan juga pernah menjadi ketua perlombaan di acara Civil Expo. Dari situ juga aku belajar bahwa semua itu butuh proses, dan dari situ juga aku belajar bagaimana manage waktu dengan baik, bagaimana membagi waktu untuk belajar
kuliah, bagaimana juga membagi waktu untuk aku rapat dan lain sebagainya. Dari situ juga aku belajar bahwa bagaimana membangun hubungan yang baik dengan para dosen-dosen dan juga teman-teman sebaya, teman-teman perkuliah. Dan juga yang terlebih penting adalah mengatur emosi. Bagaimana kita dalam berorganisasi dalam suatu acara juga timbul yang namanya gesekan, yang namanya perselisihan antara satu dengan yang lain, beda pendapat seperti itu. Namun yang terlebih penting daripada itu semua adalah motivasi yang benar dalam berkuliah, dalam juga berkontribusi di organisasi, dalam juga berkontribusi di acara-acara jurusan mungkin, atau acara BEM dan lain sebagainya. Temukan motivasi yang benar dalam berkuliah dan dalam berkontribusi. Apakah itu hanya untuk keuntungan pribadi atau bukan? Dalam mengetahui motivasi kita sudah benar atau belum, itu memang agak-agak sulit. Semua dibutuhkan jam-jam untuk berdoa, di mana hanya dirimu sendiri dan Tuhanlah yang tahu, dan Tuhan yang membukakan. Jadi selama proses perjalanan berkuliah itu, jangan sekali-sekali sombong, dan jangan sekali-sekali istilahnya tidak membutuhkan Tuhan. Bahkan dari setiap kontribusi yang aku sudah jalani di kuliah dulu, aku belajar bahwa sebagai manusia kita memang butuh Tuhan, dan berdoa itu adalah hal yang penting. Jadi sebagai penutup, yaitu apakah kita sudah memiliki motivasi yang benar, dan apakah kita sudah dekat pada Tuhan. Mungkin sekian, dan semoga memberkati. Shalom. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan dan kasih anak-anak mahasiswa baru ITS. Nah, sebagai Ketua TPKK Tim Pembina Kerohanian Kristen ITS, pertama-tama saya mengucapkan syukur dan selamat bagi semua mahasiswa baru Kristen yang sudah diterima di kampus ITS untuk tahun ajaran 2020-2021. Nah, yang pasti ini semua adalah rencana Tuhan. Selamat bergabung dalam keluarga besar Kristen ITS, dan selamat mengalami tradisi keluarga besar ITS yang selalu mencintai Tuhan, karena Tuhan sudah mencintai kita lebih dahulu, serta mengasihi sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Itu. Anak-anak semua yang saya kasihi, persekutuan kita melibatkan semua aktivitas akademik, baik dosen, tenaga pendidik atau tendiks, kemudian mahasiswa, di mana visi misi utama kita adalah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Itu adalah dasar iman kita. Kemudian menerapkan dasar iman ini di dalam kehidupan sebagai seorang ilmuwan dan keprofesian. Yang pada ujungnya kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita maupun masyarakat yang lebih luas. Nah, yang terakhir, semester depan ini kita baru mengalami kegiatan semua yang akan dilaksanakan dengan online. Maka dari itu kegiatan proses belajar akan juga diadakan online. Maka pesan saya tetap semangat dalam belajar dan mengikuti semua kegiatan di ITS. Kemudian yang penting jaga kesehatan. Kalau keluar keep distancing, cuci tangan itu. Dan ingat, secara psikologi kita harus selalu senang, karena firman Tuhan bilang bahwa hati yang gembira adalah obat.
Demikian anak-anak, sukses selalu pesan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Anak-anak. Mahasiswa Kristen baru ITS 2020. Puji Tuhan, kalian sampai di kampus yang kalian idamkan. Di sini saya mengucapkan selamat datang di kampus Perjuangan ITS Surabaya. dan telah diterima di ITS dari sekian ribuan peserta, dan itu semua adalah berkat anugerah Tuhan. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Saya Laksmi Pritawardani, biasa dipanggil Bu Laksmi. Saya dari Departemen Matematika FSAD ITS. Perkenalkan, nama saya Prabowo dari jurusan Teknik Mesin. Saya Profesor Suharjono dari Departemen Teknik Mesin ITS. Saya Bu Maria Anityasari dari Departemen Teknik dan Sistem Industri. Ini adalah sekilas profil saya. Sejak tahun 2012 saya ditugasi oleh ITS untuk menjadi direktur di ITS Kemitraan Global. Perkenalkan, nama saya Arif Wijaya. Saya dosen di Departemen Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Niketut Aryani. Saya mengajar di Departemen Teknik Elektro, khususnya di bidang studi Teknik Sistem Tenaga. Saya bergabung sebagai dosen TPKK ITS. Saya dari Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian. Nama saya Wasiswartoyo dari Departemen Teknik Sipil. Saya Elina, saya dosen Teknik Lingkungan di ITS. Perkenalkan, nama saya Rizwan Syanturi. Saya pengajar di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Kenalkan, nama saya Buana. Nama panjang saya Gusti Murah Sumanta Buana. Saya mengajar di Departemen Teknik Transportasi Laut. Nama saya adalah Hindarto. Saya adalah guru besar dari Fakultas Vokasi, Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Nur Sodo, staf pengajar Departemen Teknik Mesin Industri, Fakultas Vokasi ITS. Perkenalkan, nama saya Immanuel Adi, saya dosen pengajar Pendidikan Agama Kristen dari Studi Pembangunan. Saya Stefania, saya dosen pengajar Agama Kristen IUP ITS. Nah, saya mau bertemu dengan adik-adik mahasiswa semua ya, dan membagikan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin cerita. Dulu waktu saya mahasiswa di Bandung, kami punya komunitas di Bandung yang kira-kira kami masih tetap bersahabat sampai hari ini ya, sebanyak 12 orang. Jadi setiap tahun kami pergi ke berbagai tempat rekreasi, bersekutu bersama-sama. Sampai hari ini karena COVID, kami masih tetap dapat berhubungan satu dengan yang lain melalui Zoom, dan kami melakukan pemahaman Alkitab. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya di samping kita mengembangkan pengetahuan kita secara intelektual, hal yang penting adalah membangun kehidupan rohani kita. Dan menurut saya kesempatan yang paling baik adalah di kampus. Kenapa? Karena kita sudah sama-sama dewasa ya di kampus itu, jauh dari orang tua, punya waktu luang lah ya beberapa, sehingga kesempatan-kesempatan itu bisa kita gunakan untuk pengembangan diri. Tentu saja minat, hobi boleh dilaksanakan ya, tapi juga pengembangan rohani ini menurut saya penting. Karena kita belajar sama-sama untuk mengenal Kristus, kita juga berusaha memperkenalkan Kristus dan lain sebagainya. Dan komunitas ini kita karena standarnya sama, maka kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, karena itu
ini adalah kesempatan gitu ya. Nah, apalagi sekarang setelah tua, kita perlu banget teman-teman untuk mendukung ya. Nah, ternyata teman-teman waktu mahasiswa di mana kita bareng-bareng terus ya ngerjakan tugas, retreat, entah apa lagi lah yang kita kerjakan itu, olahraga dan lain sebagainya itu, kita mengenal sangat dekat. Kalau lihat pengalaman Tuhan Yesus ya, dia bersama murid-muridnya kan kemana-mana dengan yang 12 orang itu kan. Nah, kenapa mereka bisa mengikut dengan tanpa ragu? Karena mengenal. Nah, itu juga dimana kita memerlukan orang-orang untuk mendukung kita ya, sahabat-sahabat ini. Seperti yang tertulis di Amsal 17 ayat 17 ya. Di sana dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dan ini sudah kami alami. Kalau saya sakit, nggak pandang jauh, nggak pandang dekat, teman-teman saya dari Bandung, Jakarta, Jogja pada datang. Bilang, ayo kami mau mendukung kamu dalam doa, mari kita berdoa, dan seterusnya ya. Nah itu kalau bukan karena persahabatan, saya rasa ngapain ya capek-capek gitu ya. Dan persahabatan kami ini sudah 40 tahun lebih ya kami bina. Dan puji Tuhan itu semua saya dapatkan dari komunitas saya yang saya pilih pada waktu mahasiswa. Kita boleh pilih komunitas apa saja. Saya juga ikut paduan suara, ikut keluarga donor darah. Dulu kami di Bandung ada kegiatan keluarga donor darah ya, di mana menyelenggarakan segala macam. Dan kalau ada yang perlu, kami sebagai tim medis ya, medis dalam tanda petik gitu ya. Nah, tapi bagi saya yang paling berkesan adalah kelompok bertumbuh bersama mempelajari firman Tuhan sebagai pegangan di dalam kehidupan sampai hari ini. Karena ternyata firman Tuhanlah yang bisa menerangi jalan kita dan memberi pengharapan, dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Sampai hari ini umur saya sudah 60 lebih dan saya menikmati kasih Tuhan. Semua itu saya dapat karena saya belajar firman Tuhan pada waktu mahasiswa, sehingga tetap memegangnya dan belajar sampai saat ini. Nah, karena itu saya menganjurkan untuk mahasiswa baru, ayo kita mengembangkan intelektual kita, dan di samping itu juga kita mengembangkan rohani kita, spiritualitas kita. Nah, karena itu be excellent ya. Bagi mahasiswa baru angkatan 2020. Tuhan mengantar kalian untuk belajar, bertumbuh, dan semakin mengenal Tuhan. Adik-adikku yang 40 tahun lebih muda dari saya, di tanganmulah nantinya pengelolaan negara kami serahkan. Jadilah Laskar Kristus untuk membangun Indonesia Jaya. Doa saya semoga selama Anda menempuh studi di ITS tidak saja bertambah ilmu pengetahuan Anda, tapi juga bertambah pengenalan Anda akan Allah. Semoga selama studi di ITS ini Tuhan Yesus selalu memberkati apa yang Anda rintis di sini sampai Anda nanti lulus di wisuda 4 tahun lagi, seperti yang sudah dijadwalkan. Selamat belajar di ITS. Selamat berjuang. Semoga sukses. Dan juga selamat bergabung dalam komunitas yang Tuhan telah sediakan di ITS. Keluarga PMKIS. Bagi mahasiswa-mahasiswi baru tahun ajaran 2020-2021 untuk bertumbuh bersama-sama. Sangat ingin bertemu dengan kalian, tapi sementara kita belum bisa bertemu. Kalau kalian ingin bantuan doa, kalian ingin berkomunikasi tentang ITS, silahkan. Nomor HP dan email saya ada di layar ini. Jaga kesehatan dan tetap semangat walaupun dalam masa pandemi. Terima kasih. Sampai bertemu semuanya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Lalu, Vivat ITS, Vivat ITS, Vivat ITS, Vivat ITS. Shalom Sobat PMK, terutama buat kalian semua,
adik-adik mahasiswa baru Kristen angkatan 2020. Pertama, aku ingin mengenalkan diri. Aku Ricky, dan di sini aku sebagai ketua dari Persekutuan Mahasiswa Kristen ITS atau lebih dikenal dengan PMK ITS periode 2020. Aku ingin mengucapkan selamat buat kalian semua yang sudah berhasil diterima di kampus perjuangan kita, Institut Teknologi 10 November. Aku yakin semua fase dan semua tahap yang telah kalian lalui pasti sulit, terutama di masa pandemik ini. Tapi terlepas dari itu semua, entah itu rencana kalian, rencana orang tua kalian, atau rencana siapapun itu, sudah menjadi rencana Tuhan kita untuk kalian berada di sini. Aku juga ingin menyambut kalian semua di keluarga PMK ITS, di mana di sini kita akan menjadi saudara yang terikat oleh kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Aku berharap kita bisa segera bertemu secara langsung dan aku bisa mengenal kalian lebih lagi di kesempatan berikutnya yang Tuhan berikan kepada kita. Dan aku juga berharap agar kalian semua bisa menjalani masa studi kalian semester depan terlepas dari apapun kondisinya sebaik mungkin. Aku berharap kalian bisa menjadi cerminan Kristen dimanapun kalian berada. Tapi untuk sekarang, selamat melanjutkan acara KKR PKMBK tahun 2020 ini. God bless you and see you. PMK ITS adalah sebuah organisasi yang bermula dari sebuah kelompok kecil yang akhirnya terus berkembang dan berkembang menjadi sebuah persekutuan dalam kelompok besar. Nah, untuk menjadi sebuah wadah yang baik untuk mahasiswa Kristen di ITS, PMK ITS mempunyai 6 divisi. Dan divisi yang pertama adalah divisi pemuritan. Divisi pemuritan mempunyai tugas untuk memfasilitasi jalannya kelompok kecil, seperti yang bisa kalian lihat sekarang. Nah, selain itu, divisi pemuritan juga menyiapkan pembimbing-pembimbing berikutnya untuk kelompok kecil. Dan divisi pemuritan mempunyai sebuah misi untuk membantu semua mahasiswa Kristen di ITS agar mereka bisa terus berakar, bertumbuh, dan berbuah di lingkungannya. Kemudian di PMK juga ada divisi doa pemerhati atau DOPE. Divisi ini bergerak dalam bidang melayani jemaat dalam kebutuhan untuk didoakan maupun kebutuhan untuk konseling. Teman-teman nanti kalau misalnya membutuhkan bantuan untuk didoakan atau mungkin mau konseling, kalian bisa isi link di bawah di deskripsi nanti. Nah, kemudian selain itu juga di setiap jurusan ada persekutuan doa. Kalian teman-teman bisa mengikutinya. Selain itu di PMK ITS juga ada divisi persekutuan, di mana divisi ini melayani dalam pemuritan skala besar melalui persekutuan setiap hari Jumat. Buat teman-teman yang juga tertarik untuk bergabung melayani di PMK ITS, bisa nanti menghubungi persekutuan. Selain itu di ITS juga nanti akan ada Natal dan Paskah. Oh iya, buat teman-teman semua, PMK juga punya divisi Medfo loh, atau media informasi. Nah, divisi Medfo ini menangani penyampaian informasi melalui sosial media yang dimiliki PMK, mulai dari Instagram, Line, dan juga YouTube. Nah, teman-teman pasti nggak mau kan ketinggalan informasi yang PMK punya. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan, bisa langsung ikuti sosmed yang PMK punya di layar berikut ini. Sekian perkenalan PMK kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di keluarga PMK ITS. Tetap ikuti acara KKR ini sampai selesai ya. See you and God bless you. Shalom Sobat PMK, bagaimana kabarnya? Aku harap semua teman-teman baik-baik aja ya, dimanapun teman-teman berada. Meskipun situasi sedang tidak menentu, aku harap ini semua tidak mengurangi sukacita kita bersama ya. Kenalin, namaku Adinata Setiawan. Di sini aku sebagai Ketua PKMBK tahun 2020. Teman-teman tahu nggak PKMBK itu apa? PKMBK itu singkatan dari Pembinaan Kerohanian Mahasiswa Baru Kristen.
Nah, nantinya PKMBK ini akan memfasilitasi kehidupan kerohanian dari teman-teman mahasiswa baru, sehingga harapannya teman-teman mahasiswa baru dapat siap menghadapi dunia perkuliahan. Oh iya, pertama-tama aku mau ngucapin selamat ya buat teman-teman mahasiswa baru yang sudah diterima di Institut Teknologi 10 November. Yap benar, kampus kebanggaan kita bersama, kampus perjuangan. Nah, teman-teman tahu nggak hari ini ada acara apa? Hari ini ada acara kebaktian kebangunan rohani dengan tema Come Close yang diambil dari Yakobus 4 ayat 8. Harapannya, melalui KKR ini, teman-teman dapat memahami dan mau berkomitmen untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan secara berkelanjutan, sehingga kita semua dapat mengerti isi hati Tuhan. Nah, aku di sini sebagai perwakilan dari seluruh panitia PKMBK mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen yang ada, misalnya ada salah tutur kata, perbuatan, atau kurangnya dalam penyambutan ya. Semoga acara ini dapat berkenan di hati kita semua dan dapat jadi berkat untuk kita semua. Nah, terakhir dari aku ya, ikan hiu makan belewa, ikan hiu burung merpati. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nama gue Chris, gue siswa dari salah satu SMA di Jakarta. Nilai gue ya bisa dibilang pas-pasan gitu, jadi gue harus banyak belajar buat dapetin SBM tahun ini. Gara-gara itu, selama pandemi ini kerjaan gue cuma belajar gitu terus setiap hari dari pagi sampai sore, terus sampai malam. Duh, kenapa sih semua jadi online gini? Gak ada UN, terus UTBK cuma satu gelombang lagi. Graduation juga ya gitu deh, fail. Apalagi gak bisa keluar rumah. Ah, udahlah, kesel gue. Sekali-sekali gak apa-apa kali ya, daripada bosen. Hey woi, lu gimana pengumuman SBM? Gila, gue gak nyangka banget gue keterima di ITS. Iya, di ITS mesin. Gila, gue gak nyangka banget sih bisa keterima. Lu gimana? Oh, lu keterima juga? Ya udah, congrats. God bless you ya. Oke, sip. Alkitab. Tuhan, maafin aku. Aku tahu aku udah salah selama ini. Aku suka ngeluh. Aku terlalu fokus sama kesibukan aku. Bahkan aku selalu berbuat dosa, ya Tuhan. Aku menyesal. Aku janji gak akan ninggalin Tuhan lagi dan aku akan bangun hubungan lagi sama Tuhan. Amin.
Shalom semuanya. Congratulations ya kalian semua sudah diterima di kampus ITS. Senang banget ada kalian semua di sini. Yuk sekarang sama-sama kita mau naikkan syukur kita sama Tuhan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Setuju ya semuanya? Dukakan hatimu, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku
Mari teman-teman kita sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Kita lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Bahwa kami Tuhan dekat di hadirat-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Penuhi hati kami dengan kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan iman kita nyatakan. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Dengan segenap hati kita sama-sama kita nyatakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Hadir-Mu, kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu,
sama-sama kita nyatakan. Diam di hadirat-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Mari kita menghadap hadirat Tuhan. Kita diam di hadirat Tuhan. Menantikan Dia. Mengharapkan Dia. Mengundang Dia hadir. Di dalam kamar kita, di rumah kita, di tempat kita masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur atas hadir-Mu di tempat kami masing-masing saat ini. Walau kami tidak bersama, walau kami tidak bertatap muka, kami merasakan kasih-Mu dan kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami sadar bahwa dimanapun kami berada, di depan PC kami, di depan laptop kami, di depan HP kami, Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Secara khusus yang hari ini, kami menghampiri hadirat-Mu dengan rendah hati, menghanturkan puja-puji serta ucapan syukur. Jika di tengah masa pandemi yang sulit ini ya Tuhan, Kau tetap berkenan hadir bersama-sama dengan kami. Kami yang lemah, kami yang penuh kekurangan, kami yang bukan siapa-siapa ini Tuhan diizinkan untuk bertemu Tuhan semesta alam yang mencipta segala sesuatu, berkuasa atas semua hidup mati kami, masa lalu, masa kini dan masa depan kami. Kepadamu kami datang ya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Karena kami berseru demi Kristus, Putra-Mu yang tunggal, yang adalah juru selamat kami. Amin. Selamat siang teman-teman semua, mahasiswa baru ITS yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Waduh, jikalau kita tidak ada di dalam masa pandemi ini, kalian semua akan bersama-sama dengan saya. Video ini diambil di gedung Rektorat ITS, tepat di jantung ITS. Kalau tidak dalam masa pandemi, pasti yang terjadi saat ini adalah kampus ini penuh dengan mahasiswa baru berpakaian putih hitam, dengan tas ransel, dan sejak pagi hari penuh dengan kegiatan. Namun memang tahun ini adalah tahun yang sangat amat spesial. Tahun ini adalah tahun yang sangat spesial. Oh ya, satu, mungkin teman-teman belum mengenal saya ya. Walaupun tadi sudah disebutkan oleh pemimpin puji-pujian, tapi saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maria, Bu Maria. Dan saya adalah dosen di Departemen Teknik. Dulu namanya Teknik Industri, sekarang namanya Teknik dan Sistem Industri. Teman-teman sekalian, sejak tahun 2012 saya diberi tugas oleh ITS, sudah 9 tahun sejak 2019, untuk menjadi direktur di ITS International Office atau direktur di ITS Kemitraan Global. Nanti kita akan bertemu di kampus kalau suatu saat kalian kembali ke kampus setelah masa pandemi. Saya menjadi dosen lebih dari 25 tahun. Lebih dari 25 tahun. Dan baru tahun ini, tahun 2020 ini, saya diizinkan oleh Tuhan untuk menyaksikan keadaan yang extraordinary. Tanggal 15 Maret 2020 dini hari diumumkan bahwa wisuda tanggal 15 Maret dibatalkan. Pagi itu saya keluar dari rumah saya karena kebetulan rumah saya ada di perumahan ITS. Saya melihat orang berjualan bunga sudah memasang bunga-bunganya. Saya melihat tukang-tukang foto sudah memasang frame dan siap untuk memoto wisudawan. Saya lihat banyak orang berjualan balon, boneka teddy bear untuk diberikan pada wisudawan. Dan semua terhenyak karena sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan hari ini, lebih dari 5 bulan, kampus kita ini
tidak berkegiatan normal seperti biasanya. Tahun ini adalah tahun yang penuh tanda tanya teman-teman. Karena dosen-dosen seperti kami, seperti tadi Pak Prabowo yang membuka di awal, langsung pada tanggal 16 Maret hari Senin diberikan instruksi oleh Pak Rektor. Semua mata kuliah online. Ada banyak dosen yang tidak siap dengan kondisi ini dan kami berjibaku untuk mengubah materi dari yang interaksi dan tatap muka menjadi online. Mungkin kalian bertanya, mengapa? Mengapa kita sekarang berada di dalam situasi yang sungguh-sungguh di luar dugaan kita? Tahun ini kalian harusnya datang dari Sumatera Utara, dari Kalimantan, Sulawesi, dari Tangerang, dari Jakarta, dari NTT, dari NTB, kumpul bersama di kampus ini. Tapi hari ini kalian hanya bisa melihat laptop, melihat PC, melihat HP, dan kemudian berkomunikasi dengan rekan-rekan baru dari seluruh Indonesia yang tidak bisa dirasakan hadirnya secara fisik, hanya ada di dunia maya. Perasaan campur baur itu mungkin ada di dalam hati kalian. Saya tidak tahu bagaimana kalian merespon keadaan ini. Mungkin kalau kalian berada dalam sebuah keluarga yang kebetulan kemudian mengalami kesulitan akibat pandemi, mungkin orang tua terkena PHK, kehilangan pekerjaan, usaha yang tutup dan bangkrut, kalian berseru, Tuhan di mana Engkau? Tuhan, mengapa Engkau membiarkan ini terjadi? Dan ini tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia berteriak, kenapa ini terjadi? Mungkin kalau kalian berada dalam keluarga yang cukup secara ekonomi, tidak berkekurangan, kalian bertanya, kenapa sih ini? Mungkin beda dengan respon teman-teman yang ada dalam keluarga yang secara ekonomi terdampak oleh pandemi ini. Kalian bertanya mengapa, tapi mungkin ada beberapa yang apatis, ya whatever lah, whatever, jalani aja, nggak tahu apa yang akan terjadi. Ada yang pesimis. Saya punya mahasiswa yang kontak saya, Bu Maria tolong doakan saya akan wisuda bulan September ini dan saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan seperti periode-periode sebelumnya. Setelah wisuda, ITS selalu membuat bursa karir. Perusahaan dari mana-mana tempat membuka stand di Geraha ITS. Mahasiswa menyiapkan lamaran langsung walk-in interview. Tetapi tahun ini tidak ada lagi. Dalam keadaan yang seperti ini teman-teman, pujian yang tadi kita naikkan, diam di hadirat-Mu. Mari, tidak lebih dari setengah jam, kita teduhkan hati kita. Kita akan coba melihat, Tuhan, aku ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Aku ingin mendengar pesan apa yang Kau ingin sampaikan melalui pandemi ini. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, tapi yang sekarang aku hidupi, sekarang aku hadapi. Aku ingin mendengar Tuhan, apa pesan-Mu di dalam semuanya ini. Izinkan teman-teman, hari ini saya ingin mengundang beberapa kakak kelas kalian untuk bersama-sama dengan saya. Dalam suasana yang tidak mudah ini, teman-teman panitia, teman-teman PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen, mengupayakan kegiatan ini, mengupayakan acara ini untuk menjadi salam perkenalan, tapi sekaligus tangan terbuka untuk menjalin persaudaraan dengan kalian semua. Izinkan saya mengundang Hizkia. Hizkia adalah salah satu dari sekian banyak panitia penyambutan mahasiswa baru dari jurusan PWK angkatan 2019. Silakan Hizkia, kita akan mendengar bersama-sama Hizkia membacakan Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 4. Teman-teman yang ada di laptop masing-masing, yang ada di rumah, silakan buka Yakobus 4 ayat pertama sampai dengan ke-8. Ayat pertama sampai ke-4 akan dibacakan oleh Hizkia dari Perencanaan Wilayah Kota 2019 dan nanti akan disambung oleh Timo dari mesin 2000, teknik mesin 2018 untuk ayat yang kelima dan yang ke-8. Silakan Hizkia. Yakobus 1 ayat 4 dengan judul Hawa Nafsu dan Persahabatan dengan Dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu?
Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat di dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Terima kasih. Sekian akan dilanjutkan oleh Timo dari Teknik Mesin 2018. Yakobus 4 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Yakobus 4 ayat 5 sampai 8. Janganlah kamu menyangkal bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Teman-teman, terima kasih Timo. Pesan firman Tuhan ini dipilihkan oleh panitia sebagai pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Coba sebentar kita merefleksikan teman-teman. Sebelum masa pandemi ini, kita sudah berada di dalam dunia yang sangat lelah. Dunia yang disibukkan dengan berbagai macam berita. Jujur saja saya malas sekali lihat TV. Kenapa? Karena setiap kali nyetel TV, berita yang ditampilkan adalah berita-berita yang melelahkan. Debat dan diskusi yang ditampilkan di TV penuh berisi argumen-argumen yang seringkali, mau kemana sih sebetulnya dunia ini? Politik, peperangan, pengeboman di sana sini, kekacauan, masalah ekonomi yang sangat berat, masalah sehari-hari yang kemudian diangkat ke ruang publik, keluarga-keluarga yang berantakan, bercerai di sana sini, orang yang gonta-ganti pasangan tapi sangat membanggakan itu. Banyak sekali hal yang membuat kita lelah. Tapi sesungguhnya teman-teman, ini bukan berarti terjadi belakangan ini, tidak. Ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Nanti kita akan lihat dan bandingkan isi dari Yakobus 4 ayat 1 sampai 8 dengan apa yang diceritakan di Alkitab ribuan tahun yang lalu, yang diambil dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 9. Coba kalian buka di Alkitab kalian masing-masing, Kejadian 6 ayat 5 dan 9. Itu cerita yang panjang, tapi hari ini saya akan mengajak kalian membaca hanya ayat 5 sampai 9. Dan saya akan undang teman kita Kefas dari Teknik Mesin 2017. Salah satu dari kakak kelas kalian yang nanti akan kalian jumpai di kampus. Kefas boleh saya undang ke depan untuk membacakan Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan ke-9. Silahkan. Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 9. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seseorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Terima kasih Kefas. Teman-teman sekalian, mari kita akan menarik benang merah dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan 9 yang tadi dibacakan. Kemudian dari Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 8 yang juga kita sudah baca. Dan dengan keadaan kita saat ini. Hari ini kita tidak bermaksud untuk membuat tafsir. Kita tidak sedang bermaksud untuk mencari mengapa pandemi ini, menghubung-hubungkan ini, itu tidak. Tapi kita sedang berdiam dan ingin berefleksi. Teman-teman sekalian, dunia ini
begitu menyedihkan hati Tuhan. Begitu banyak sengketa, pertengkaran, itu yang disebutkan dalam Yakobus. Dan kalau kita melihat dari apa yang dibacakan dari kejadian tadi, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia begitu besar di dunia ini, menyesallah Tuhan. Ada banyak telaah teologi tentang ini. Tapi yang kita bisa tangkap, Tuhan begitu sedih. Tuhan begitu sedih dengan keadaan dunia ini. Teman-teman sekalian, dan itulah yang kemudian membuat Tuhan pada masa Nuh mengatakan, Nuh, buatlah bahtera, begini, masuklah ke dalamnya, dan aku akan menurunkan air bah, hujan yang sangat deras, semua mata air naik ke atas, untuk menghabiskan semua yang bernafas. Teman-teman sekalian, memang pandemi ini bukan seperti air bah pada zaman Nuh. Tetapi kita lihat, bahwa pandemi ini mengagetkan banyak orang. Kita dulu berpikir, teman-teman saya pause bentar. Pandemi ini terjadi sudah sejak 2019. Kita tidak tahu, karena dia hanya terjadi di kota yang namanya Wuhan. Saya itu bulan Januari masih tugas ke Hong Kong. Waktu saya turun di bandara Hong Kong ditembak itu, termogan itu. Saya bertanya-tanya ada apa ya kok ada pemeriksaan begini. Tapi saya nggak tahu kok itu ada COVID ini. Kemudian di Januari akhir, ITS ini menerima 88 mahasiswa dari 25 negara. Dan waktu 2 hari sebelum hari H, 55 mengundurkan diri karena COVID. Waktu itu saya berpikir something serious happen. Dan kemudian COVID masuk ke Indonesia pada bulan Maret. Teman-teman sekalian, kita tidak sedang tahu apa yang terjadi di luar sana. Tapi jelas, dunia ini menimbulkan kepedihan bagi Tuhan. Dunia ini menimbulkan kesedihan. Dan seringkali ketika kesedihan itu terjadi, kekacauan itu terjadi, yang kita lakukan adalah, oh ya itu orang sana, oh itu politisi sana, oh itu adalah orang yang jahat di sana, oh orang itu di sana begini begitu. Tapi kalau kita berefleksi teman-teman, apakah hidup kita tidak menimbulkan kesedihan bagi Tuhan? Kalau kita ada di depan laptop kita dari pagi sampai malam, kita dengarkan musik di YouTube, kita dengarkan influencer yang ngomong banyak hal di YouTube, kita nonton berita itu ini, baca ini itu, dari pagi sampai malam. Kita lihat orang bikin slime macam-macam yang aneh-aneh itu di YouTube. Mungkin kita spend our time, waktu kita di depan laptop lebih dari 8 jam sehari. Dan mungkin di antara semua yang kita lihat dan kita tonton, ada hal-hal yang tidak sepatutnya kita tonton. Tadi di dalam video yang sudah disampaikan oleh panitia, kalian melihat ada fakta dalam kejenuhan kita lihat film porno, enggaklah refreshing sebentar. Kita lihat orang-orang yang mengatakan hal-hal yang gak baik, kita main game, nggak tahu itu, saya nggak menyebut merek, tapi game yang saat ini ada itu luar biasa membuat orang addicted, kecanduan. Pagi sampai malam main game terus-terusan. Berapa jam, berapa menit yang kita berikan untuk Tuhan dalam berdoa ataupun membaca Alkitab? Mungkin 5 menit, mungkin 10 menit, mungkin tidak ada sama sekali. Sesungguhnya ketika di dalam kejadian tadi dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Maka hari ini di hadapan Tuhan, mari kita berkata, bagaimana dengan saya ya Tuhan? Ujilah aku, ujilah hidupku. Apakah sungguh kita hidup di depan Tuhan dengan benar? Apa yang kita lihat di dalam laptop kita? Kalau kemudian HP ini dicek, apa yang ada di dalam Line kita, di dalam Instagram kita, di dalam WhatsApp kita? Saya pernah melakukan survei diminta oleh Pemkot Surabaya untuk ngecek semua jaringan dari sekitar 3.000 koneksi di seluruh Surabaya yang ada di RW-RW, apa yang dibuka oleh warga Surabaya. Dan ternyata internet yang diharapkan digunakan untuk pembelajaran, digunakan hanya kurang dari 1% untuk pembelajaran. Yang lainnya digunakan untuk hal-hal lainnya. Kalau kita menengok Yakobus,
Bagaimana? Apakah hidup kita penuh dengan sengketa, penuh dengan pertengkaran, penuh dengan iri hati, penuh dengan hawa nafsu? Pada saat kita di depan laptop kita tidak berjumpa dengan orang lain, tapi tetap kita menyebarkan hal-hal yang sifatnya bohong. Kita tetap tidak suka dengan orang ini itu. Kita tidak peduli dengan orang tua kita. Di rumah kita tinggal karena kita tidak pergi ke kampus. Tetapi kemudian ketika orang tua kita membutuhkan, orang tua kita sakit pun kita tidak peduli. Teman-teman sekalian, bahkan di dalam Yakobus yang dibacakan oleh Hizkia tadi, ayat yang ketiga, Yakobus 4 ayat yang ketiga. Ataupun kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Karena apa yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Beberapa waktu kita membaca viral tulisan dari Dahlan Iskan, sebuah kritik untuk gereja. Saya tidak ingin berkomentar tentang itu, tapi itu adalah refleksi bahwa kita yang bergereja, kita yang melayani, kita yang menganggap diri kita itu beribadah, ternyata hidup kita jauh dari Tuhan. Hidup kita jauh dari kehendak-Nya. Hidup kita jauh dari mencintai Tuhan. Dan hari ini, sebagaimana di dalam Kejadian 6 tadi yang dibacakan oleh Kefas, teman-teman lihat. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Mengapa Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan? Mengapa Nuh dikatakan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya? Kuncinya adalah di bagian terakhir dari ayat yang ke-9. Karena Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Karena Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bayangkan seluruh orang di dunia itu melakukan kejahatan, bertengkar, berkelahi, berselisih, iri hati, saling memukul, saling menciderai. Orang mencoba menutup kehidupan dengan tembok-tembok make up rohani. Ke gereja tapi membuat gosip. Ke gereja dan melayani Tuhan tapi congkak. Melayani di mimbar seperti ini tapi mengatakan saya harus dapat kredit. Saya yang paling hebat. Dan pada saat seperti itu ada seorang, hanya satu orang, yaitu Nuh. Yang Tuhan katakan dia mendapat karunia. Dan itu karena dia bergaul dengan Allah. Teman-teman sekalian, kalian melalui SNMPTN, melalui SBMPTN, melalui jalur mandiri, jalur apapun kalian masuk ke ITS, kalian mendapatkan kasih karunia dari Allah. Masuk ke ITS dalam masa pandemi, saya mengikuti proses UTBK, sekian banyak pelamar, sekian banyak tidak datang pada saat tes. Sekian banyak pelamar harus rapid test satu-satu. Dari rapid test 30% positif gak bisa tes. Masuk tes tahap 2. Tes tahap 2 dites rapid lagi. Ada yang kena rapid lagi positif. Gak bisa lagi. Teman-teman, tahun ini adalah tahun message dari Tuhan. Apakah kita akan mengeraskan hati kita? Dan kita akan mengatakan, masa ini sulit. Kita berontak. Kita meronta, kita mencoba mencari jalan. Hari ini dengarkan suara Tuhan. Tuhan mengatakan, come close to me. Come close to me. Datanglah kepadaku anakku. Panggilanku melalui COVID-19 ini. Panggilanku melalui masa pandemi ini. Harusnya membuka matamu untuk datang dan hidup bergaul dengan aku. Aku merindukan engkau karena kamu stay at home. Karena kalian tinggal di rumah saja. Kalian punya waktu untuk kemudian datang berdoa. Pegang layar laptopmu dan katakan, Tuhan, aku di sini belajar melalui laptop. Berikan aku hikmat-Mu Tuhan. Agar melalui laptop ini aku bisa menyembah-Mu dan bisa memuliakan nama-Mu di dalam studiku. Berikanlah waktu untuk Tuhan. Karena hanya dengan itu kita bisa melalui masa pandemi ini. Mengapa kita harus membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Karena He is the only way. He is the only God. Nuh mau minta pertolongan bagaimana? Hujan dari bawah, air dari bawah naik.
sumber-sumber air mengeluarkan air, hujan deras sekian puluh hari. Mau lari kemana? Hanya hubungan dengan Tuhan. Itulah yang bisa menyelamatkan kita. Kita tidak bicara kesempatan masa depan. Who knows? Everything uncertain. Segala sesuatu tidak pasti. Kepada siapa kita mau lari? Kalau tidak kepada Tuhan. Mari teman-teman, dalam masa pandemi ini kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, saya tidak menguasai hidup ini. Saya tidak bisa menavigasikan hidup ini. Mau belok kanan, belok kiri, saya tidak tahu. Di depan betul-betul tidak pasti. Bisakah saya bekerja? Bisakah bisnis tumbuh kembali? Apakah perusahaan akan membuka lowongan? Saya tidak tahu. Tapi di titik ini, I surrender, Lord. Saya mau, Tuhan, come close to you. Mendekat kepadamu. Karena itulah sumber kekuatan dalam hidup kita. Mari kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen. Bukan orang Kristen yang hanya Kristen. Ya karena orang tua saya Kristen. Bahkan kalau sekarang kalian bertanya pada orang tua kalian, Pa, Ma, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, bagaimana masa depan? Dan mereka akan mengatakan, gak tahu nak, bapakmu hidup 50 tahun, 40 tahun, 70 tahun, tidak pernah terjadi pandemi seperti ini. Orang yang paling ahli pun tidak bisa memprediksikan apa yang akan terjadi di depan. Hanya satu yang memegang hidup kita. Tuhannya Nuh. Tuhannya Yakobus. Tuhan kita. Mari teman-teman. Mari di akhir renungan hari ini saya mengajak kalian semua untuk mendekat pada kasih Tuhan. Come close to Jesus. Mungkin selama ini tanpa kalian sadari, kalian menjadi musuh dari kasih Kristus. Mungkin selama ini tanpa kalian sadari, kalian tidak pernah merasakan kasih-Nya mengalir dalam hidupmu. Hari ini firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis dan ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jika selama ini kalian masih mendua hati, Yesus dan dunia ini, Yesus dan your own lifestyle, Yesus dan gain, Yesus dan pornografi, Yesus dan hedonisme, Yesus dan kemalasan. Lawanlah iblis. Tekadkan dalam hatimu untuk mendekat kepada Allah. Tunduklah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Kita pujikan sama-sama. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Mari teman-teman di tempat kalian masing-masing, kita nyanyikan lagu ini bersama dengan Jojo yang saat ini memainkan keyboard. Ayo, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, maafkan aku. Kalau masa pandemi ini tetap belum juga membuat aku sadar bahwa aku itu fragile, aku terbatas. Sekarang aku mau Tuhan mendekat pada kasih-Mu. Karena hanya itu yang membuat jiwaku tentram. Engkau yang memegang masa depan tidak akan pernah meninggalkan. Karena sekali Yesus mati di atas kayu salib, Yesus menebus masa laluku dan menjamin masa depanku. Kita nyanyikan sama-sama, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun
hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Teman-teman, sementara Jojo akan terus melakukan lagu ini, izinkan saya bertanya. Jika hari ini kalian ada di kampus ini, maka saya akan mengundang kalian untuk maju ke depan. Dan saya akan mengundang kakak-kakak kelas kalian, para senior yang menjadi panitia dalam ruangan ini untuk ada di depan bersama kalian. Memeluk kalian dan menyatakan, ayo dek, ayo kita bersama-sama mencintai Tuhan. Ayo kita bersama-sama mengenal Tuhan. Melalui PA, melalui kelompok kecil, melalui pemuritan. Jika hari ini kalian ada di sini, saya bisa melihat wajah kalian. Saya bisa mendengar doa kalian. Saya bisa mengatakan, menepuk pundak kalian dan mengatakan, Tuhan Yesus mencintaimu. Tapi hari ini itu tidak mungkin. Saya hanya bisa memandang layar dan kamera. Dan kalian pun hanya bisa memandang layar dan kamera. Tetapi Tuhan kita, pencipta alam semesta itu, Dia ada bersama kamu di dalam ruangan kamarmu. Dia ada di dalam ruangan kamarmu bersama kamu saat ini. Itulah yang didoakan oleh semua panitia, yang kami minta selama berbulan-bulan kepada Tuhan. Bekerjalah ya Tuhan. Bekerjalah, karena hanya Engkau yang bisa melakukan itu. Tidak ada lagi manusia yang bisa kita andalkan. Kita mau lari kemana? Pada orang tua pun tidak pernah mengalami masa pandemi ini. Pada kekayaan tidak bisa menolong. Orang-orang kaya semuanya masuk rumah sakit yang sama, berebut oksigen yang sama dalam masa COVID ini, berangkat ke pemakaman tanpa ada yang mengantar. Kepada siapa kamu mau lari? Mari datang kepada Tuhan. Mari come close to God who loves us so dearly. Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan. Mari menjadi seperti Nuh, masuk dalam bahtera keselamatan itu, hidup bergaul dengan Tuhan. Izinkan saya dengan segala kerendahan hati mengundang kalian. Mari bukalah hati kalian bagi Kristus. He is the only way. There is no other way. Tidak ada jalan lain kecuali Yesus Kristus. Undang Dia masuk di dalam kamarmu masing-masing. Tundukkan kepala kalian. Dan jika hari ini kalian mau mengundang Dia masuk dalam hatimu, mari ikuti saya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bertahun-tahun aku tidak pernah mendekat kepadamu. Aku hidup di dalam dosaku. Aku hidup mengikuti kemauanku sendiri. Tapi sekarang di dalam masa pandemi ini aku sadar bahwa tidak ada pertolongan kecuali Engkau. Tidak ada harapan kecuali Engkau. Karenanya siang hari ini Tuhan, aku membuka hatiku. Aku mengakui aku orang berdosa. Ampuni aku Tuhan. Sucikan aku Tuhan dan masuklah dalam hatiku. Jadilah juru selamat dan Tuhanku. Selamatkan aku Tuhan. Aku membutuhkan Engkau.
Jadilah Tuhan dalam hidupku, jadi Raja dalam langkah hidupku selanjutnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, aku menyerahkan hidupku. Amin. Teman-teman sekalian, jikalau engkau sudah pernah menyatakan doa yang sama, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, tetapi di dalam perjalanan hidupmu, engkau tidak pernah bergaul dekat dengan Tuhan. Engkau sibuk dengan dirimu sendiri, sibuk dengan keluh kesah ABCD, memutar film-film di YouTube-mu yang tidak memuliakan Tuhan. Meluangkan waktu berjam-jam setiap hari untuk bermain game dan hanya 1-2 menit untuk berdoa. Mari datang kepada Tuhan sekarang. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Ada beberapa orang yang WhatsApp ke WA saya dan bertanya, Bu, semester depan online sampai kapan? Ada orang tua yang bertanya, Bu Maria, kalau saya cari kos-kosan Januari sudah pasti masuk atau tidak kuliah? Teman-teman, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi jiwa kita terpelihara jika kita bersama-sama dengan Tuhan. Come close, come close to Lord, come close to Jesus. Dia satu-satunya harapan. Saya undang semua yang ada dalam ruangan ini dan ada di rumah masing-masing, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dan saya akan kembalikan kepada panitia untuk mengajak kalian bertumbuh bersama-sama melalui kelompok kecil. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Yesus, Engkau menerimaku. Katakan dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Tuhan. Katakan teman-teman, inilah yang aku tahu, Tuhan. Engkau mengenal hatiku lebih dari semua yang terdekat sekalipun. Orang bisa tidur satu tempat tidur dengan kalian, entah itu kakak kalian, adik kalian, tetapi Tuhanlah yang tahu hatimu yang paling dalam. Dan Tuhanlah yang bisa menjaga engkau. Come close to Jesus. Cari Dia, baca firman-Nya, cintai Dia. Ini adalah panggilan dari Tuhan melalui COVID-19 dan pandemi ini. Mari datang dekat pada Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat
mahasiswa baru, mahasiswa Kristen ITS yang ada di mana-mana tempat. Kami yang tidak bisa, Tuhan, tidak bisa berdiri tanpa Engkau, tidak bisa hidup tanpa Engkau, tidak bisa bernafas tanpa Engkau. Kami menerima pesan-Mu ya Tuhan melalui COVID ini. Kami menerima pesan-Mu Tuhan melalui pandemi ini. Hanya satu jalan, kami harus kembali kepada Tuhan. Come close to you, Jesus. That's the only way, that's the only hope. Tolonglah kami, dimanapun kami berada pada siang hari ini. Jamah hidup kami Tuhan. Bisikkan cinta-Mu di telinga kami. Alirkan kasih-Mu dalam hati kami. Mungkin ada yang merasa tidak cukup dikasihi. Mungkin ada yang merasa terluka, pahit, sakit. Ada yang remuk redam karena tidak memiliki siapa-siapa. Hadirlah Tuhan. Hadirlah dalam setiap kehidupan. Bapa, betapa rindu hamba melihat anak-anak-Mu itu bersama-sama di kampus ini dan boleh memulai perjalanan bersama Kau Yesus. Tapi kondisi pandemi ini Kau izinkan terjadi agar kami tahu bahwa hanya dengan Engkau Tuhan, hanya dengan Engkau kami dipuaskan, kami tentram, kami aman, kami diselamatkan. Tuhan, hamba berhenti berbicara, tapi Roh-Mu yang kudus janganlah pernah berhenti menjangkau dan mencintai kami ya Tuhan. Janganlah pernah berhenti mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah suatu saat di dalam kemurahan Tuhan, jika kami boleh tatap muka satu sama lain, kami bisa mengatakan puji Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan jiwa kami tentram. Dalam nama Yesus, turunlah berkat atas semua kami, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 2 Korintus 8, ayatnya yang ke-12. Saya bacakan untuk kita semua ya. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Sobat PMK, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kenalin, aku Rahel dari PKMBK. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyalurkan berkat Tuhan, bisa klik link di bawah ini, atau bisa klik link description box. Tuhan memberkati, sampai jumpa di lain waktu. Halo Sobat PMK, kenalin, aku Gratia dari PKMBK. Gimana tadi KKR-nya? Seru banget kan? Nah, aku punya berita bagus nih buat kalian. Kalian pingin kan punya kaos yang kece banget kayak gini? Nah, bisa banget nih kalian cek IG kita di @ndmonday.id. Nah, dengan beli kaos ini, kalian turut berpartisipasi dalam membantu seluruh kegiatan PKMBK. Jadi tunggu apa lagi? Ayo beli sebelum kehabisan. Wah, gimana tadi acaranya? Seru nggak? Pasti dong ya. Selain seru, tentunya juga banyak banget mengandung nilai-nilai kekristenan yang dapat dipelajari. Oh iya, ada 2 link nih harus kalian isi. Yang pertama, link evaluasi. Linknya bisa diakses di sini ya. Di dalam link tersebut, selain evaluasi, kalian juga harus mengisi summary. Jadi jangan sampai kelewatan. Yang kedua, link KK. Linknya bisa diakses di sini. Nah, aku saranin banget nih, teman-teman wajib untuk terlibat aktif di dalam KK ya, karena itu bisa sebagai komunitas dan keluarga di dalam Kristus di ITS ini. Dan sekarang, sampailah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Dan juga kami memohon maaf bila terdapat salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Eits, tapi jangan sedih dulu. Walaupun acara KKR-nya udah selesai, tapi kedepannya masih banyak kok acara PMK yang menanti kita semua.
Nah, buat penutup aku punya pantun nih buat kalian. Pedang ditempa oleh sang ahli, dibuat khusus untuk kekasih hati. Sampai jumpa lain kali, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Shalom semua, kami dari KWSP ingin mengucapkan Selamat datang buat teman-teman mahasiswa baru Kristen di Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Semoga teman-teman bisa menjadi garam dan terang dunia dimanapun teman-teman berada. Selamat mengikuti KKR PKMBK 2020. Tuhan Yesus memberkati. See you. See you. See you. Halo semuanya, kami dari Divisi Pemerintahan mau menyampaikan sesuatu nih buat kamu yang spesial. Jalan-jalan. Ke pasar. Beli. Tak. Lupa. Membeli. Puyuh. Selamat datang Di ITS Maba Kristen 2020. Shalom teman-teman, perkenalkan kami dari dua pemerhati PMK ITS ingin mengucapkan selamat datang di keluarga PMK ITS. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Divisi Persekutuan mengucapkan selamat datang buat mahasiswa baru Kristen 2020. selamat berjuang menempuh perkuliahan. Sampai ketemu di persekutuan Jumat ya. UN. God bless you. Saya mahasiswa Kristen angkatan 2020. Selamat datang di ITS. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Medco mengucapkan selamat datang mahasiswa baru PMK 2020. Hai. Kami dari Divisi PKMBK PMK ITS mengucapkan selamat datang pada mahasiswa baru Institut Teknologi 10 November tahun 2020. PKMBK 15 menit. Yes, chef.